Mungkin Anda bertanya, pendeta, kalau misalnya dosa-dosa kita tidak diingat, kok ada penghakiman? Penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan dalam Kristus. Penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan melalui darah Kristus. Dan poin ketiga yang terakhir, bahwa penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita mungkin miskin, kita mungkin tidak punya apa-apa. Itu kan hanya untuk sementara ya. Hanya untuk sementara. Tetapi biarlah kita kaya. Kaya di dalam kasih karunia-Nya ya. Kasih karunia Tuhan yang memberikan penebusan. Kasih karunia yang memberikan pengampunan. Dan di dalam penebusan dan pengampunan itulah kita dapat memiliki apa? Ketenangan, kedamaian hidup. Banyak orang kaya di dunia ini yang tidak damai, yang tidak tenang. Tetapi di dalam Kristus, kita memiliki penebusan dan pengampunan. Dan lebih daripada itu, keselamatan. Apakah pelajaran kita katakan? Tanyakan ya. Apakah artinya bagi Anda bahwa melalui korban pendamaian, apakah artinya bagi Anda bahwa melalui korban pendamaian Kristus, Anda diampuni dan ditebus secara pribadi? Bagaimana jika Anda merasa bahwa Anda tidak layak untuk itu? Dan petunjuknya adalah, tentu saja kita tidak layak. Kita tidak layak. Dan itulah inti daripada salib. Ada yang menggantikan kita. Ada yang menebus kita sehingga kita dapat diampuni. Jadi pada saat ini, mari kita membahas sedikit. Lebih terperinci ya, ayat daripada Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Bahwa keselamatan itu diperoleh pada saat Yesus menebus kita dan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang mendakwa kita. Jadi surat hutang itu apa? Kita semua harus mati, tapi Yesus yang bayar semua. Kita yang mati digantikan oleh Dia yang mati. Tapi mari kita lihat apa artinya penebusan dan pengampunan itu. Tapi sebelumnya, mari kita lihat struktur ya daripada doa Rasul Paulus. Kita sudah baca, kita sudah pelajari tadi malam ya, bahwa Efesus 1 itu dimulai dengan salam pembuka Paulus. Paulus memberikan salam pembukaan, lalu kemudian disambung dengan doa dari Rasul Paulus. Yaitu dari Efesus 1 ayat 3 sampai 23. Yaitu doa pujian dan syukur. Lalu kemudian baru setelah adanya doa pujian dan syukur dilayangkan, itu menjadi satu kekuatan sebelum dia mengadakan doa pengantaraan bagi jemaat Efesus. Yaitu Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Nah, mari kita lihat. Kenapa Rasul Paulus mengajak kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah? Untuk apa kita bersyukur? Kenapa kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah? Dan inilah jawaban yang ditulis di dalam kitab Efesus dari 1:3-14 ini, yaitu karena Ia, yang kita sudah pelajari tadi malam, karena Allah telah memilih dan memutuskan kita untuk diselamatkan, ya, telah memilih dan menyelamatkan kita, ya, predestin, ya, telah memutuskan kita untuk diselamatkan. Dan kita dapat menerima keselamatan tersebut berada di dalam Yesus. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga masih memiliki kebebasan untuk keluar dari keselamatan tersebut. Seperti Yudas Iskariot kita sudah pelajari. Tapi pertama-tama kita memuji bersyukur karena Ia telah memilih dan menyelamatkan kita. Efesus 1 ayat 4-5. Lalu karena apa lagi? Karena Ia mengampuni kesalahan kita. Ia mengampuni kesalahan kita. Ya. Lalu berikutnya, karena Ia memilih kembali diulangi. Karena Ia mengampuni kesalahan kita itu bukan ayat 4-5 lagi, tapi ayat 6 sampai dengan ke-7 ya, kita sudah akan pelajari sampai ke-10 maksud saya, sampai ke-10. Lalu berikutnya ketiga, kembali diulangi. Kita bersyukur karena Ia kembali memilih dan menyelamatkan kita. Ide yang ada dari ayat 4-5 itu idenya diulangi kembali di ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12, sampai ayat 12 ya. Lalu kemudian, kenapa kita memuji dan bersyukur pada Allah? Karena Ia memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Jadi ada begitu banyak kuasa surga yang telah diberikan kepada kita, pengampunan, pemilihan dan lain sebagainya, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menyebabkan kita semua akan memuji dan bersyukur kepada Allah. Tapi mari kita sudah mempelajari tentang poin yang pertama, kenapa kita memuji bersyukur kepada Allah? Karena Ia memilih dan menyelamatkan kita. Dan sekarang kita masuk, kenapa kita bersyukur dan memuji Allah? Karena
pengampunan yang hanya ada di dalam Kristus. Ya, pengampunan. Kita diampuni dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita diampuni dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan dosa itu, firman Tuhan katakan sangat serius. Dosa itu sangat serius. Kenapa? Karena dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Dosa yang memisahkan kita dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 katakan, Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sesungguhnya bukan Allah tidak mau mendengar, tapi pada saat kita berdosa memang kita berpaling jauh, kita berada dalam suatu tempat yang jauh dari Allah. Ya. Dan itulah dosalah yang menyebabkan kita terpisah. Dosa, tapi itulah sebabnya Yesus yang datang dengan kasih karunia-Nya. Yesus yang telah membayar surat hutang kita. Sehingga kita itu tidak lagi dianggap apa? Berdosa. Oleh sebab Yesus yang telah mati, maka dosa-dosa kita itu dihapuskan. Kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa. Kita diampuni. Dan hasil pengampunan Allah itu apa? Hasil pengampunan Allah itu menyatakan apa? Mika 7 ayat 19. Katakan apa? Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa itu ke dalam tubir-tubir laut. Artinya, tubir-tubir laut itu adalah dasar yang paling mendasar daripada laut. Jadi dosa-dosa kita itu, kalau kita datang memohon pengampunan, maka dosa yang kita akui, dosa yang kita minta kepada Tuhan untuk diakui, itu dia lempar ke dasar lautan yang paling dalam. Ya, lautannya. Pada beberapa saat ini banyak orang berdiskusi tentang dalamnya laut oleh sebab adanya kapal selam yang meledak ya pada waktu lalu, Titan atau Titan ya. Orang katakan bahwa manusia bisa mengetahui tentang alam semesta, bisa pergi ke bulan, tapi lebih besar ketidaktahuan yang kita miliki dari dasar laut dengan kata lain. Jadi itulah sebabnya di sini Mika 7:19 katakan bahwa dosa kita dilemparkan ke satu tempat yang kita tidak akan bisa ketahui lagi. Tidak tidak simpan dosa kita. Ibrani 8 ayat 12 juga katakan apa? Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kalau kita datang kepada Yesus, mengakui dosa-dosa kita, memohon pengampunan, berada di dalam Yesus, memperoleh keselamatan, maka Tuhan sendiri tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Itulah. Kenapa? Karena dasar pengampunan dan penebusan Tuhan kita menurut Efesus 1 ayat 7 adalah apa? Di dalam Dia, di dalam Yesus, kita beroleh penebusan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Dan dosa itu berada dari dasar laut, tidak akan lagi Tidak akan lagi diingat. Ya. Di dalam Yesus, dosa kita dihapuskan dan dilupakan. Dosa kita dilupakan. Ayat-ayat berikutnya, Ibrani 18 tadi katakan, tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Mungkin Anda bertanya, pendeta, kalau misalnya dosa-dosa kita tidak diingat, kok ada penghakiman? Kok ada penghakiman di mana kita akan berada di katakan kita akan berada setiap tindakan kita yang baik atau jahat itu akan dibuka loh. Kalau Tuhan sudah buang dosa-dosa kita sudah tidak diingat, kok akan ada di penghakiman ya. Kita jangan lupa bahwa the final judgment, penghakiman terakhir itu bukan lagi diberikan kepada umat-umat yang sudah berada di dalam Kristus. Ya. Penghakiman atau penghukuman itu tidak ada. Tidak akan terjadi bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan cukup jelas dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi pada saat kita berada di dalam Kristus, dosa-dosa kita itu sudah di dasar laut, sudah dilupakan oleh Tuhan. Ya, sudah dilupakan ya, oleh Tuhan. Tidak akan ada lagi penghukuman. Jadi pada saat penghukuman itu apa yang terjadi dengan kita? Pada penghukuman terakhir Allah, itu terjadi bukan untuk memberikan hukuman bagi orang yang benar, bagi orang yang berada di dalam Yesus Kristus, tetapi yang diberikan pada saat itu
Bukan penghukuman, tetapi hadiah keselamatan itu ya, masuk dalam kerajaan Tuhan. Masuk ya, seperti dalam kitab Matius ya, Matius pasal 25 berbicara tentang domba-domba yang apa? Domba-domba yang berada di kanan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Kambing-kambing sebelah kiri Yesus masuk ke dalam apa? Dalam penghukuman Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang berada dalam Kristus tidak ada lagi apa? Penghukuman. Dan yang kita terima hanyalah apa? Hadiah atau pahala yang Tuhan sudah sudah siapkan bagi kita. Jadi Efesus 1 ayat 7 katakan, di dalam Dia, di dalam Yesus tidak ada apa? Penghukuman. Dan Efesus 1 ayat 7, di dalam Dia oleh darahnya. Karena apa? Kita ada penghukuman karena kita akan memperoleh penebusan. Kita telah memperoleh penebusan atau pengampunan dosa. Nah, ada 3 poin kita akan pelajari pada saat ini. 3 poin sehubungan dengan pengampunan yang hanya di dalam Kristus. Apa artinya? Kalau kita diampuni dalam Kristus itu apa artinya? Poin yang pertama adalah bahwa penebusan dan pengampunan itu hanya dimungkinkan di dalam Kristus, dalam arti di luar Kristus tidak ada penebusan, di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa. Ini bukan saya yang bilang ya. Mungkin kita pikir, wah ini arogansi sekali nih pendeta. Ini arogansi sekali nih. Apa kira-kira hanya orang yang percaya Kristus yang akan diampuni? Ya, tentu saja. Firman Tuhan katakan ya, di dalam Dia, hanya di dalam Kristus ada penebusan dan pengampunan dosa. Di luar Kristus artinya tidak ada penebusan atau pengampunan dosa. Apakah ini? Aduh, ini sepertinya arogansi sekali ya. Ini sukar diterima oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka bilang, oh ini orang Kristen yang hanya mengagung-agungkan Kristus. Kami ini gimana dong? Nah, kalau kalian misalnya mau menerima Kristus, kalian akan diampuni, akan juga ditebus. Tapi kalau kalian menolak, itu tentu saja berarti kalian tidak akan apa? Tidak akan ditebus, tidak ada pengampunan dosa. Ya, tidak ada pengampunan dosa. Ini arogansi. Inilah yang sudah dipikirkan oleh Rasul Paulus pada saat dia menerima ilham Roh Kudus untuk menyatakan bahwa betul, orang dunia akan menganggap ini sesuatu hal yang tidak mereka bisa terima. Kok hanya dalam Kristus? Kenapa? Emangnya di luar Kristus nggak bisa kita selamat? Ya tidak bisa. 1 Korintus 1 ayat 23 katakan, Rasul Paulus mengakui ya, dia melihat bagaimana pemahaman seperti ini itu akan tidak diterima. Ini dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, Yesus yang menebus, Yesus mengampuni dosa, itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, dia katakan apa? Untuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus, untuk orang-orang Yahudi itu adalah suatu batu sandungan. Itu menjadi satu penghalang mereka. Loh, emangnya kami ini percaya Allah, tapi kami tidak percaya Yesus. Itulah orang Yahudi ya. Mereka percaya kepada Allah, ya, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan itu menjadi batu sandungan. Tapi Yesus Paulus katakan, ya itulah yang terjadi. Untuk orang Yahudi, itu adalah suatu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, itu adalah suatu apa? Kebodohan. Ya, untuk kebodohan. Oh, ini kok apa? Kita dapat diejek-ejek dengan keterangan Rasul Paulus katakan, saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus sebagai penebus yang mengampuni dosa kita akan diejek. Itu adalah satu, kita dianggap orang bodoh, ya. Dianggap orang bodoh. Kok mau percaya ada orang lain yang apa? Yang ada Yesus Kristus yang menebus kita dan lain sebagainya. Atau anak Allah kok mau dia apa? Kok anak Allah itu mati, ya? Rasul Paulus juga berbicara tentang hal tersebut, ya. Yesus kok seakan-akan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Banyak sahabat-sahabat saya dulu ya, yang bukan dari Kristen ya di Indonesia, sering mengejek-ejek kami orang-orang Kristen. Kok itu kamu kan yang di Kristus itu, Yesus Kristus kan dikutuk dia, mati di kayu salib. Ya betul, dia dikutuk karena seharusnya kita yang dikutuk, tapi dia yang menerima. Dan bagi orang-orang di luar kekristenan itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Ya, Rasul Paulus, itu kebodohan. Itu Rasul Paulus nyatakan orang-orang anggap kita itu bodoh. Ya, dalam memiliki pemahaman seperti itu. Tetapi dia terus itu bukan suatu arogansi bahwa di luar Kristus tidak ada penebusan, di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa. Itu bukan suatu arogansi, tapi itu adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Oleh apa ya? Tapi oleh Dia
maka kita berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi bagi manusia itu kebodohan, tapi bagi umat-umat yang percaya itulah hikmat. Itulah akal budi. Ya, itulah hikmat kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Yesuslah yang membenarkan. Bukan si A, bukan si B, atau ajaran-ajaran agama lain. Kalau kita berbuat bakti, kita berbuat satu kebaikan, maka kita ditebus. Ya, kalau kita melakukan ini dan itu, ya, melakukan tugas-tugas keagamaan kita, maka kita akan apa? Diselamatkan. Tidak. Ajaran Alkitab, kita tidak diselamatkan oleh karena kita melakukan kebajikan ini, melakukan kebaikan itu, mengikuti perintah-perintah keagamaan, ya, berdoa 5 waktu dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kebenaran kita dan penebusan kita itu hanya terjadi oleh sebab Yesus. Dan setelah kita ditebus, baru kita berbuat apa? Mengikuti kehendak Dia. Dan itulah kita berbuat kebajikan. Jadi kebajikan, kebaikan, dan hal-hal yang baik yang kita lakukan, itu bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat kebajikan dan kebaikan. Jadi itulah bedanya antara agama Kristen dengan agama-agama lainnya, ya, yang mengutamakan tindakan tingkah laku manusia untuk diselamatkan. Bagi kita tidak. Kristus yang nomor 1. Dialah yang menebus dan mengampuni dosa kita. Sehingga kita dapat dibenarkan, sehingga kita dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk keselamatan selain Yesus. Arogansi, bukan arogansi. Kebenaran. Itu adalah satu apa ya? Kebenaran. Jadi pengampunan hanyalah di dalam Yesus. Jadi poin pertama bahwa penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan di dalam Kristus. Yang kedua adalah bahwa penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan melalui darah Kristus. Bukan hanya di dalam Kristus, tapi sekarang lebih spesifik, pengampunan itu melalui darah Kristus. Ya, hanya terjadi, ya. Ibrani 9 ayat 22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Jadi artinya pertama-tama kita yang harusnya mati. Kita kan yang berdosa. Darah kita yang harus tertumpah, dengan kata lain. Artinya kematian itu harus menjadi bagian kita. Darah yang tertumpah itu adalah simbolisme untuk kematian, ya. Tanpa pertumpahan darah tidak ada. Tetapi Petrus itu lebih jelas dia katakan, ya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dia katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Kamu telah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ayat 19 katakan apa? Bukan pula dengan perak atau emas, kita ditebus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri bilang hal yang sama, ya. Pada saat dia di perjamuan terakhir, dia katakan kepada murid-muridnya, pada saat dia membagikan, ya, minum anggur yang akan diminum mereka. Dia katakan apa dalam Matius 26-28? Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Inilah. Jadi poin utama di sini adalah bahwa pengampunan itu hanya dimungkinkan di dalam Kristus, dan pengampunan hanya dimungkinkan melalui darah Kristus. Ya. Kebenaran kita hanya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa harus darah? Karena darah itu betul-betul apa ya? Sangat apa ya? Sangat apa ya? Dalam arti daripada darah. Kita bicara tentang penumpahan darah, ya. Orang berbicara tentang darah itu langsung ada sesuatu yang hebat yang harus terjadi oleh sebab adanya darah. Dan betul, yang dosa-dosa kita itu begitu hebat sehingga harus ditebus hanya melalui darah Kristus, ya. Hanya melalui darah Kristus. Kenapa? Karena dosa-dosa kita itu apa ya? Dosa-dosa kita itu sangat apa boleh dikatakan sangat berat sekali. Ya. Dosa-dosa itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Banyak mungkin orang-orang di dunia ini yang pada saat ini tidak lagi melihat betapa ngerinya
betapa bahayanya daripada dosa itu. Dan untuk umat-umat manusia, mungkin bertanya ya, kenapa misalnya kalau Anda lihat peradaban-peradaban di dunia barat ya, padahal dunia barat itu mulai dari Eropa, Amerika, itulah mungkin boleh dikatakan misionaris pertama ya yang datang ke Asia, Afrika, dan itu pada umumnya itu faktanya itu datang dari mana ya? Dari Eropa, dari Amerika. Ya, tapi kenapa sekarang orang-orang di barat ini, orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika itu yang percaya Tuhannya itu semakin apa? Semakin berkurang. Ya. Itu adalah satu kelompok yang semakin menjadi minoritas mungkin di Eropa ya. Semakin menjadi minoritas yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena manusia itu mau senangnya sendiri. Manusia tidak melihat bahwa apa yang Allah inginkan dari mereka adalah untuk memiliki kekudusan kehidupan. Mereka tidak mau dengar hal seperti itu. Mereka mau supaya mereka memiliki kesenangan. Mereka melihat hukum-hukum Allah itu sebagai hukuman. Dan supaya tidak ada hukuman, maka supaya mereka tidak merasa bersalah terhadap hukum-hukum Allah tersebut. Jadi mereka menganggap hukum-hukum itu tidak ada, atau lebih jauh lagi, Allah itu tidak ada. Allah pemberi hukum itu dianggap tidak ada lagi. Supaya mereka bebas melakukan apa yang diinginkan oleh hati mereka. Dan itulah yang telah diobservasi oleh seorang pengkhotbah Kristen yang bernama Charles Spurgeon. Dia katakan apa? I am persuaded. Saya yakin bahwa manusia, kenapa di dunia barat banyak orang tidak lagi percaya Allah. Dia katakan manusia berpikir tidak ada lagi Tuhan karena mereka memang berharap tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang memberi hukum-hukum, memberi perintah dan lain sebagainya. Mereka berharap tidak ada lagi Tuhan. Mereka, orang-orang di dunia barat ini, dikatakan, they find it hard to believe in God. Mereka merasa sulit untuk pada saat bersamaan mereka percaya kepada Tuhan dan terus berbuat dosa. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang masih memikirkan Allah, pada umumnya itu orang-orang itu merasa takut untuk berbuat dosa. Jadi kalau mereka suka untuk berbuat dosa, jangan lagi pikir ada Allah, dengan kata lain. Jangan lagi berpikir ada Allah. Jadi itulah orang-orang saat ini, they find it hard to believe in God and to go on sin. Jadi mereka merasa sulit, merasa sukar untuk percaya kepada Allah dan untuk tetap berbuat dosa. Mereka nggak bisa lagi. Jadi apa yang mereka lakukan? Sehingga akhirnya apa? Mereka mencoba untuk mendapatkan hati nurani mereka yang dapat tenang, supaya hati nurani mereka itu tenang. Apa mereka katakan? Mereka menolak atau menyangkal keberadaan Allah. Jadi kalau Allah itu tidak ada, hukum-hukumnya tidak ada Allah, maka kalau saya melanggar hukum Allah, maka kalau saya pikir Allah tidak ada, hukum-hukumnya tidak ada, maka apa yang saya buat itu bukan merupakan satu pelanggaran. Hati saya menjadi tenang untuk kalau saya mau berzinah, kalau saya mau mencuri, berdusta dan lain sebagainya. Saya tidak perlu merasa hati nurani yang terganggu kalau saya melakukan hal tersebut. Inilah umat-umat manusia yang pada saat ini yang semakin menolak Allah karena mereka suka untuk hidup di dalam dunia yang berdosa. Suka untuk melakukan apa? Dosa. Saya sudah pernah nyatakan hal ini ya, bagaimana penulis buku, ada satu buku yang ditulis oleh Richard Dawkins dan Lawrence Krauss yang judulnya adalah orang-orang yang tidak percaya, The Unbelievers. Tujuan daripada buku yang mereka dua tulis ini, mereka berdua adalah orang ateis. Yang mereka tulis ini tujuannya apa? Supaya kita tidak perlu lagi ada agama, tidak perlu lagi ada percaya kepada Tuhan, tidak perlu lagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa? Ya, kalau kita lihat, kalau Anda membaca kehidupan mereka, karena mereka ingin hidup dalam satu masyarakat yang tidak perlu lagi terpaku kepada norma-norma agama. Nggak mau lagi. Misalnya Richard Dawkins ini dan Lawrence Krauss ini, waduh kawin-mawin ya, ganti-ganti ya. Bersinanya itu udah sering Anda bisa baca tentang mereka. Tidak heran, saya pernah tampilkan berapa tahun lalu itu ya, buku yang ditulis oleh James Spiegel yang judulnya adalah The Making of an Atheist. Jadi terjadinya atau terciptanya seorang yang tidak percaya Allah, ateis. Di dalam buku ini di halaman 11 dituliskan bahwa atheism is not at all a consequence of intellectual doubt. Orang menjadi ateis bukan karena mereka berpikir, bagaimana tolong buktikan dong kalau ada Allah.
Bukan itu. Mari kita lihat bahasa Indonesianya. Ateisme sama sekali bukan konsekuensi dari keraguan intelektual yang mereka miliki. Keraguan semacam itu hanyalah gejala dari akar penyebabnya. Tapi akar daripada orang-orang ateis adalah apa? Pemberontakan moral. Mereka nggak mau lagi. Kalau mereka mau bersinah, siapa yang mau larang-larang saya kalau saya mau bersinah? Saya enak kok bersinah, itu kan kebebasan saya mau bersinah. Jadi mereka kalau ada Allah, ya kalau ada Allah yang melihat perbuatan mereka bilang, nggak bisa dong kita nanti bersinah begitu ya. Jadi akar pemberontakan ateisme, orang menjadi ateisme adalah karena mereka memberontak terhadap moral. Jadi bagi orang ateis, unsur yang hilang apa? Unsur yang hilang itu bukanlah tidak adanya bukti. Bukannya mereka ingin, buktikan Allah. Bukan karena mereka kita tidak bisa menjelaskan bukti keberadaan Allah. Tetapi karena mereka tidak mau taat. Jadi ya, the missing ingredient is not evidence. Ya, hal yang hilang itu bukan bukti, but obedience, penurutan. Karena mereka tidak mau apa? Tidak mau menurut, tidak mau taat. Dan ayat firman Tuhan sudah katakan hal ini ya. 2 Tesalonika 1:8 katakan, mereka yang tidak mau mengenal Allah, itu kenapa mereka tidak mau mengenal Allah? Karena mereka tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang menolak Allah, yang ada di dunia barat saat ini, mula-mula itulah kekristenan itu dibagikan dari dunia barat, tapi sekarang dunia barat itu hilang. Kenapa? Karena mereka ingin senang-senang dengan kesenangan duniawi. Tidak mau diingat-ingatkan tentang adanya Allah yang melihat perbuatan mereka. Tidak mau diingatkan adanya peraturan-peraturan firman Tuhan yang mengajak mereka untuk menjadi umat yang kudus. Mereka mau bebas. Ya, jadi mereka tidak mau mengenal Allah karena mereka tidak mau menaati Injil Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 19 juga nyatakan hal yang sama. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka itu apa? Jahat. Sebab siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Seperti ateisme itu ya. Tidak mau. Kenapa? Supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tidak nampak. Jadi kalau kita lihat pada umumnya ya orang-orang yang seringkali melakukan apa ya, melupakan Tuhan. Ya, seringkali mereka melupakan Tuhan. Seringkali mereka katakan, aduh, ya tentu saja itu karena mungkin ada simptom-simptomnya orang katakan, waduh, karena ada yang mendukakan hati mereka, ada yang melukai hati mereka di gereja. Tentu saja itu dapat terjadi. Tapi lebih daripada sekedar adanya orang yang menyebabkan mereka itu keluar dari gereja, tidak mau lagi beribadah, itu bukan hanya karena adanya orang-orang lain yang menyakiti hati mereka. Tetapi juga yang harus kita lihat adalah karena hati mereka yang ingin menyatu dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, sehingga mereka keluar daripada peribadatan, keluar untuk mencintai Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu sudah dinyatakan ya. Dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya Allah ingin supaya kita menyadari bahwa dosa itu adalah satu hal yang real. Dosa itu pada saat kita bersin pada saat kita melanggar kehendak Allah, seperti kita berdusta, seperti kita mencuri, membunuh, mengingini milik orang lain ya. Pada saat bersamaan itu adalah sesuatu hal yang harus dibayar mahal. Upah dosa adalah maut, dan maut tersebut, ya upah tersebut telah diambil oleh upah dosa tersebut telah diambil oleh Yesus, supaya barang siapa yang percaya Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang telah tanggung semua. Yesus, itulah sebabnya di dalam Kristus kita penebusan dan pengampunan dosa. Betul, dosa kita itu begitu hebat. Tapi gantinya kita berdosa, kita hebat, lalu kita bilang, udahlah, kita udah, orang Manado bilang sotaclo ya, sudah kepalang basah, udah kita bergelimang terus dalam dosa. Ya, kita tolak kehadiran Tuhan, tolak kehadiran dosa. Kita tidak percaya kepada Allah. Gantinya kita bertindak seperti itu. Marilah kita datang kembali pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah berdosa hari ini. Saya sudah melanggar. Setiap hari kita datang terus kepada Tuhan, bergumul, membawa.
Ya, dekupan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang membawa kita dari waktu ke waktu mengikis, menghilangkan sedikit-sedikit dosa tersebut. Karena kita melihat ada oknum Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat apa? Untuk dapat memperoleh kekuatan menghadapi tantangan dosa-dosa yang ada dalam dunia ini. Kalau kita terus-menerus datang kepada Tuhan kita. Itulah sebabnya Desire of Ages halaman 25 katakan bahwa Kristus diperlakukan sebagaimana kita sesungguhnya harus layak diperlakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana ia layak diperlakukan. Ia layak untuk dimuliakan. Kita layak untuk dihukum. Tetapi dia telah dihukum supaya kita yang harusnya dihukum dapat dimuliakan. Ya. Jadi Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana ia layak diperlakukan. Ia dihinakan karena segala dosa kita, yang di dalamnya ia tidak terlibat dalam dosa-dosa saya. Tapi dia menjadi terlibat supaya apa? Supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya, yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya, kita pun disembuhkan. Ya. Sebabnya, di dalam Kristus. Itulah sebabnya, di dalam Kristus saja kita memperoleh apa? Penebusan dan pengampunan. Penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan dalam Kristus. Penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan melalui darah Kristus. Dan poin ketiga yang terakhir, bahwa penebusan dan pengampunan hanya dimungkinkan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat dari Efesus 1 ayat 7 katakan hal tersebut. Nah, kata kekayaan itu muncul 6 kali dalam seluruh kitab Efesus. Ya, kekayaan. Kenapa Rasul Paulus harus tekankan kepada umat-umat Tuhan di Efesus? Karena mungkin, dan kita sudah bukan hanya mungkin ya, faktanya ya, umat-umat Kristen adalah umat-umat yang pada umumnya pada saat itu adalah umat-umat yang dianiaya, yang menderita. Dan penderitaan itu bisa mengakibatkan mereka itu kehilangan pekerjaan, kehilangan harta mereka, kehilangan kepemilikan mereka. Jadi pada saat itu mungkin dapat dikatakan mereka itu menderita. Ya, menderita karena mereka juga memikirkan orang lain, dengan lain mereka bagikan harta mereka, sehingga mereka tidak dapat dikatakan sebagai orang yang kaya. Tetapi disinilah Rasul Paulus memberikan kekuatan bahwa walaupun dunia melihat kita sebagai orang miskin, kita tidak kaya seperti orang dunia. Tetapi kekayaan yang terutama, kekayaan yang paling berharga, ya, kekayaan yang utama dan kekayaan yang paling berharga yang disediakan bagi kita itu apa? Bukan karena kita memiliki jutaan dolar atau miliaran rupiah di bank, tetapi kekayaan yang utama itu adalah karena kita memiliki kasih karunia Allah. Kita memiliki kasih karunia Allah. Kita mungkin miskin. Kita mungkin tidak punya apa-apa. Itu kan hanya untuk sementara ya. Hanya untuk sementara. Tetapi biarlah kita kaya. Kaya di dalam kasih karunia-Nya ya. Kasih karunia Tuhan yang memberikan penebusan. Kasih karunia yang memberikan pengampunan. Dan di dalam penebusan dan pengampunan itulah kita dapat memiliki apa? Ketenangan. Kedamaian hidup. Banyak orang kaya di dunia ini yang tidak damai, yang tidak tenang. Tetapi di dalam Kristus, kita memiliki penebusan dan pengampunan. Dan lebih daripada itu, keselamatan dan pemahaman ini, itu akan membawa ketenangan dan kedamaian yang sejati yang dapat menjadi bagian kita. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.